Gol fantastis pemain keturunan heboh di Belgia. Ragnar Oratmangun ungkap fakta hingga bikin terharu. Patrick Kluivert ungkap sisi positif kedatangan Gerald van den Berg. PR Timnas Indonesia U20 usai dihajar Yordania. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert ungkap sisi positif kedatangan Gerald van den Berg. Gerald van den Berg baru saja diperkenalkan sebagai pelatih anyar Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Belanda itu pun diharapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lancet yang kini menukangi Timnas Indonesia. Gerald van den Berg sendiri memiliki rekam jejak yang cukup apik baik saat menjadi pemain ataupun pelatih. Sebagai pemain, Gerald van den Berg pernah menjadi bagian klub besar asal Belanda, Ajax dan PSV Eindhoven. Pria yang kini berusia 60 tahun itu pun juga telah mengumpulkan lebih dari 40 caps bersama Timnas Belanda. Gerald van den Berg sendiri lalu memulai karirnya sebagai pelatih pada tahun 2000 silam. Klub pertama yang dilatihnya adalah PSV Eindhoven U19. Sebelum gabung Timnas Indonesia, Gerald sendiri terakhir kali menjabat sebagai asisten pelatih AFC Ajax U21. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri menyambut baik bergabungnya Gerald van den Berg dengan rasa optimis. Pelatih berusia 48 tahun itu lalu mengungkapkan beberapa sisi positif yang dimiliki Gerald van den Berg. Patrick Kluivert pun menilai Gerald merupakan sosok pelatih yang berkualitas sekaligus mempunyai mentalitas juara. Patrick juga yakin Gerald bakal membawa sepak bola Indonesia naik level. Semua ini tak terlepas dari rekam jejak yang dimiliki oleh Gerald. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir sendiri memiliki harapan tinggi terhadap Gerald van den Berg, di mana Erick berharap Gerald bisa membantu Timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan. PR Timnas Indonesia U20 usai dihajar Yordania. Pertama, kemampuan membongkar pertahanan. Timnas Indonesia U20 terlihat masih kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan yang bermain menggunakan compact defense. Yordania U20 sendiri memang menumpuk banyak pemain di area permainannya sendiri. Sayangnya skuad Garuda Muda masih kesulitan untuk membongkar pertahanan ini. Padahal sejatinya KDRL dan kawan-kawan unggul jumlah pemain karena penjaga gawang lawan mendapatkan kartu merah dari wasit. Permainan kombinasi yang biasanya digunakan untuk menciptakan peluang dari area sayap juga belum terlihat optimal karena umpan silangnya lebih sering dimentahkan oleh para pemain bertahan lawan. Kedua, gagal memaksimalkan peluang. Timnas Indonesia U20 sebetulnya memiliki sejumlah peluang yang berbahaya untuk bisa kemudian menjebol gawang Yordania U20. Ada beberapa momen yang semestinya bisa membuat skuad Garuda Muda untuk mencetak gol. Sayangnya, ketajaman para pemain dalam memaksimalkan setiap peluang menjadi gol masih belum optimal. Aspek ini tentu harus diperbaiki oleh Indra Syafri agar finishing anak asuhnya semakin klinis dari laga ke laga. Momen terbaik bagi skuad Garuda Muda untuk menyamakan kedudukan sebetulnya tercipta pada babak pertama lewat tendangan penalti. Namun sayang, eksekusi Wilber Jardim pun masih bisa dibaca oleh kiper. Ketiga, daya juang. Jika 2 poin di atas mengatakan aspek yang perlu diperbaiki, hal ini ada aspek positif yang perlu diperlihatkan Timnas Indonesia U20. Saat tertinggal ialah determinasinya yang tinggi untuk menyamakan kedudukan. Ya, setelah tertinggal, KDRL dan kawan-kawan pun langsung mengambil inisiatif untuk mendominasi permainan. Timnas Indonesia U20 sama sekali tak mengendurkan semangat dalam melancarkan serangan bertubi-tubi. Meskipun sering dipatahkan pemain lawan, tetapi mereka tetap gigih mencoba peruntungan demi peruntungan. Dalam hal ini, mentalitas menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda untuk menatap laga berikutnya. Itu artinya mereka tak loyo setelah tertinggal karena punya semangat yang berlipat untuk mengejar defisit gol. Ragnar Oratmangun ungkap fakta hingga bikin terharu.
Ragnar Oratmangun mengaku keluarganya di rumah sudah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka pun bahkan sering menyanyikannya di rumah. Ragnar sendiri menjelaskan lagu kebangsaan itu tidak menyulitkan untuk dihafal. Ditambah lagi menurutnya lagu Indonesia Raya memang sangat nyaman untuk didengarkan. Pemain berposisi penyerang itu mengatakan saat sela-sela kesibukannya juga kerap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itulah yang membuat istrinya pun juga sudah hafal lagu tersebut. Saya bisa menghafal lagunya dengan cepat, cukup mudah menyanyikannya karena saya juga menyukai lagunya. Saya sering menyanyikannya, di rumah saya sering berlatih menyanyikannya juga bersama istri saya. Bahkan dia juga hafal lagunya, saya suka lagu Indonesia Raya, kata Ragnar Oratmangun. Sebatas informasi, Ragnar sendiri saat ini sedang berjuang bersama timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Merah Putih sendiri akan memainkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada periode Maret 2025 mendatang, di mana mereka akan melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Timnas Indonesia sendiri memiliki target realistis dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, yakni posisi ketiga atau keempat, di mana posisi itu akan membawa mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol fantastis pemain keturunan heboh di Belgia. Gelandang veteran Belgia berdarah Batak, Raja Nainggolan menjalani comeback ke lapangan hijau setelah nyaris setahun absen merumput. Yap, gelandang 36 tahun ini terakhir kali merasakan atmosfer sepak bola bersama Bayangkara FC April 2024 silam. Gagal menyelamatkan tim dari degradasi ke Liga 2, Raja Nainggolan pun mengambil hiatus. Namun, tahu-tahu ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu kini dikabarkan pindah haluan menggeluti futsal, di mana ia direkrut oleh klub amatir Belgia Hassandia Mechelen dan ambil bagian dalam edisi pertama turnamen Kings League di Italia. Per 21 Januari 2025 sendiri, Raja Nainggolan akhirnya kembali bergabung dengan klub sepak bola. Ia menaikkan kontrak berdurasi 5 bulan untuk Lokeren Tremese, peserta Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia. Dalam hal ini, Raja Nainggolan tak terhindarkan lagi menjadi penyelamat kubu barunya lewat aksi dahsyat di partai tersebut. Pasalnya baru masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-64, kolektor 1 gol di Liga Indonesia itu langsung menandakan debut dengan luar biasa. 5 menit kemudian Raja Nainggolan membobol gawang musuh melalui tendangan sudut langsung dari pojok kiri serangan. Tembakan kaki kanannya melaju deras tanpa hambatan dan memantul di kaki kiper musuh sebelum bersarang ke jala gawang. Raja sendiri menganggap debut dahsyat ini sebagai balas dendam untuk mereka yang menilai kemampuannya sudah habis. Ketika orang-orang berkata bahwa saya sudah tamat dari sepak bola dan tidak dapat melakukannya lagi, maka hal seperti ini yang akan terjadi, katanya di laman HLN. Sementara itu, pelatih Lokeren Hans Cornelis tak kalah sumringah melihat penampilan spesial bintang baru yang pulang kandang.